والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يربطون من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي: فلمن هي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: liman qala thayyibal kalam, liman qala thayyibal kalam wa atimul ta'am wa afsas salam wa sholat bil lail wan nasu niyam. Jamaah sholat subuh sekarang hari Senin tanggal berapa ya? Tanggal 15 Juni. Besok itu satu Muharram. Satu Muharram itu sama dengan satu Suro, karena pada saat Sultan Mataram itu disamakan penanggalan. Dulu tahun Saka menggunakan hitungan Masehi, jadi pakai matahari Samsiah. Terus mengikuti Muharram, itu bulannya bulan Qamar. Itu dari satu Saka. Jadi sehingga sama. Besok itu yang meyakini simbol keris ini lah begini. Keris itu biasanya di beberapa jatuh tempat itu ngumpul jamaah. Secara fisik jamaah itu ya pusaka-pusaka itu di jamasi. Tetapi secara Islam di zaman Sunan Kalijogo dulu, sebelum Islam masuk, itu buat ingkung untuk, karena agamanya animisme, Judaisme, itu memberikan persembahan sajen atau sesaji. Kemudian pada zaman Sunan Kalijogo diubah ingkung. Ternyata ingkung itu ada kepanjangan nih, apa nih? Ingsun maneko, ingkung. Nah, jadi orang Jawa itu suka membuat simbol-simbol sebagai pengingat. Salah ya, jangan salah paham. Itu hanya pengingat, bukan syirik. Ingkung sebetulnya maknanya yang dulu agama sebelum Islam kemudian dirubah menjadi Islam, disesuaikan dengan dulunya persembahan, sekarang dijadikan sedekah. Ingkung itu untuk makan bersama, itu maksudnya, supaya nggak salah paham. Nah, posisi besok ini kita lihat posisi gawe ingkung itu sesuai nggak dengan tata cara pakai wong Jawa, karena di situ ingkung itu diikatnya itu harus pakai tali bambu. Nah, itu tali plastik atau harus tanya kepada orang-orang yang biasa. Dan kepalanya itu harus ke bawah, Mas Rahmat. Sesuk itu nunduk, karena ingkung ingsun menyembah Allah, itu simbol aja itu ingkung itu. Jadi jangan dimaknai secara sakral, dimaknai dia secara simbol saja. Nah, simbolnya ingkung tahun Hijriah itu pindah dari yang malas jamaah dari jamaah. Bapak Ibu saudara sekalian, pada subuh ini tadi hadis yang saya bacakan. Kemarin kan kita bicara siapa teman kita di kubur.
teman yang membuat nyaman dan wangi itu amal soleh. Jadi gak sia-sia kita amal soleh itu. Terus kemudian ada amalan yang bau busuk dan membuat kita tersiksa, itu amal buruk kita. Hadis yang saya bacakan tadi, inna fil jannati ghurfan yura butunuha min dur. Seorang Arab bertanya, faliman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu di surga ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, liman qala thayyib bal kalam, orang-orang yang bicaranya itu bicara sopan, baik, karena surga itu berasal dari yang baik, dan dia tempat kita nanti di kubur. Lalu selanjutnya wa'atimu to'an, memberi makan orang. Jadi kita besok itu kita sama-sama makan sedekah, tapi harus ikhlas, jujur wae. Wa'afas salam, menyebarkan salam. Wa sholat bil lail wan nasu niyam. Nah ini surat malam, hari ketika orang-orang sedang niat sedang tidur. Ini calon-calon penghuni surga. Nah, terus bagaimana orang-orang yang masuk neraka itu? Isinya siapa? Hadis riwayat Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Alla uhdurikum bi ahlinar. Qalu bala. Qala qulu utulun zawari mustakbir. Kalau tadi orang-orang yang sopan, jadi orang-orang yang kasar itu tempatnya di neraka. Tidak tahu mereka tetap di neraka. Qala bala, mereka menjawab ya. Qala kulul utulun zawadil mustakbirin. Setiap Rasulullah bersabda, setiap orang yang kasar, tamak, pelit, udah tamak, pelit, dan sombong, itulah jadi apa yang kita lakukan di sini nanti akan menjadi sebab nanti kita di akhirat. Kalau dari segala agama itu sisa umur kita masuk neraka, ngomongnya coba kita. Aku di soalnya begitu masuk neraka orang wajib kita masuk neraka. Jadi dalam hal ini kita menjelang bulan Muharram, bulan yang disucikan. Jadi ada 4 bulan yang disucikan, tidak boleh perang, tidak boleh macam-macam. Salah satunya adalah bulan Muharram. Oleh karena itu disunahkan untuk puasa hari ini, dan diharapkan kita ini bisa hijrah, karena sebabnya Muharram itu salah satunya adalah hijrahnya, perhitungan dari Mekah dan Madinah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan kemudian diserahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu menjelang kita bulan Muharram, bulan Syuro, ya kan, yang dibersihkan itu adalah hati kita. Hati kita dibersihkan, namanya tahwani, dibersihkan. Yang kemarin kita ngomongnya kasar, tidak sopan, sombong, kemudian diisi namanya tahani, dengan tidak tamak, tidak pelit, tujuan supaya kita menginginkan supaya masuk surga, dan kemudian bisa tazali, muraqabah,
momentum